Aduh, orang tua, akhirnya aku bebas dari cengkeramanmu. Kota metropolitan yang begitu ramai, aku datang. Hei, saudara, apa yang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa? Di bawah rok gadis itu, kamu menggeser. Geserkan tanganmu. Kenapa? Kamu keberatan? Kakak, aku pendatang baru. Aku pendatang baru di sini, tidak mau cari masalah. Tolong hargai aku sedikit. Mari kita minta maaf kepada dua gadis itu dan hapus videonya. Hei, Siapa kamu ini? Berani. Beraninya dia menawarkan rokok kepadaku. Kenapa aku harus menghargai kamu? saudara, ini tidak baik kan? Memangnya apa yang tidak baik? Cih, cepat pergi dari sini. Aduh, aku pendatang baru, awalnya tidak ingin cari masalah, sudah diberi kesempatan tapi sungguh tidak tahu diri. Ah, Kak, pelan-pelan ini sangat sakit. Sakit. Kak, aku salah, mohon maklumi kesalahanku. Tolong maafkan aku. Minggir. Hanya dengan sekali gesekan saja, sudah ada puluhan gadis di dalamnya. Coba katakan, bagaimana aku bisa memaafkan kamu? Kak, ampuni aku. Apa yang kamu lakukan padaku? Selama 5 tahun ini, kamu akan mengalami disfungsi ereksi. Setelah 5 tahun, jika kamu benar-benar bertobat, kamu boleh datang mencariku. Enyah. Hei, Nona. Nona, tadi ada seseorang memotret kalian diam-diam. Lain kali kalian harus lebih berhati-hati saat di luar. Memotret diam? Diam apa yang kamu maksud? Tenang saja, fotonya sudah saya hapus. Oh, ternyata begitu. Kalau begitu, saya berterima kasih banyak, adik kecil. Siapa tahu itu benar atau hanya akting? Sekarang taktik pahlawan menyelamatkan gadis cantik sudah sering digunakan orang lain sampai basi. Hei, kamu terlalu percaya diri. Ya, apa kamu memang gadis cantik? Aku. Sudah, jangan ribut. Adik kecil, kelihatannya kamu orang yang baik hati. Bagaimana kalau kamu bantu saya melakukan sesuatu? Katakan, ada urusan apa? Jadilah suamiku. Hah? Ada apa ini? Setelah menyelamatkan seorang gadis cantik, langsung dapat istri gratisan? Kedua, wanita cantik ini terlalu sopan. Ini hanya bantuan kecil saja. Tidak perlu menawarkan diri sebagai balasan. Siapa yang mau menawarkan diri padamu? Jangan mimpi. Siapa namamu? Orang mana? Apakah kamu sudah menikah? Nama saya Jiang Xiaofeng, orang desa, belum menikah. Wah, itu sempurna sekali. Ayo, ikut aku ke kantor catatan sipil. Serius nih? Jangan bermimpi. Kakekku sakit parah, jadi sepupuku ingin memintamu untuk pura-pura bersamanya. Jadi mulai sekarang, kamu adalah suami sepupuku, menantu di keluarga Liang, paham? Apa? Baiklah, aku akan segera kembali. Kakekku hampir tidak tertolong, mohon bantuannya ikut bersamaku. Asal kamu bekerja sama dengan baik, aku akan memberimu 200 juta rupiah. Astaga, uang bukan masalah besar. Kebetulan sekali, aku mengerti sedikit ilmu pengobatan. Aku bisa membantu menyembuhkan kakekmu. Dijamin obatnya pasti manjur. Kak, bagaimana kalau aku memberinya pelatihan sebentar supaya tidak mempermalukan kita? Dengarkan ini baik-baik. Mulai sekarang, kamu adalah manajer umum dari grup Qiangsheng, bersedia bekerja keras di keluarga Liang, dan tidak akan ikut campur dalam pembagian warisan. Mengerti? Kamu melihat kemana? Nona, wajahmu pucat. Di antara alismu ada tanda depresi tersembunyi. Kemungkinan besar itu adalah pertanda dingin. Tubuh wanita yang dingin rentan kena masuk angin. Nona, menstruasimu sedang kacau. Kamu sedang nyeri haid. Dasar bajingan, kau berani mengintipku? Nona, siklus menstruasi Anda berantakan. Dysmenor. Dasar bajingan kotor. Beraninya kau mengintip. Hei, siapa yang mengintipmu? Aku sedang mengobatimu. Hei, buka pintunya. Aku tidak mau jadi figuran lagi. Buka pintu. Kita tidak akan bisa menemukan orang yang tepat dalam waktu dekat. Aku tidak boleh membiarkan dia pergi. Hei, Dokter Dewa Jiang, aku minta maaf. Aku minta maaf atas nama sepupuku. Begini saja, aku akan memberimu tambahan 2.000 rupiah, tapi kau tidak boleh pergi. Nah, baru begini lumayan. Suka harta dan nafsu, katanya dia bisa mengobati. Setelah urusan ini selesai, kau harus enyah. Yuxin, pria kampungan ini, bukankah dia menantu yang engkau ceritakan padaku? Benar.
Oh, keponakan, jangan. Jangan kau menyewa orang. Lihat saja penampilannya yang terlihat melarat. Mungkinkah kau hanya asal mencari seseorang di jalanan untuk menggenapi jumlahnya? Hahaha. Yuxin, jika kau berniat mencari, setidaknya carilah yang sedikit sepadan. Bersama dengan orang kelas rendahan seperti ini, aku merasa udaranya tercemar. Sudah, kau serahkan saja posisi CEO. Lagi pula, kau seorang perempuan, cepat atau lambat kau akan menikah dan keluar dari rumah ini. Kau bahkan tidak berhak mewarisi bisnis keluarga Liang. Lagi pula, kau bilang dia suamimu. Apa benar? Benar dia suamimu? Ingin bukti? Itu mudah, bukan? Aku, nona tertua keluarga Liang, dicium oleh seorang pemuda miskin, dan itu ciuman pertamaku. Ingin membuktikan? Gampang saja, kan? Lihat kan, kalau dia bukan istriku, mana mungkin dia mau menciumku. Sayang, cepat cium aku juga, biar dia benar menyerah. Sayang, kita abaikan saja orang. Orang tidak penting ini. Ayo kita masuk, menemui kakek. Gawat, kakek sudah mau dipanggil Tuhan. Aduh, kakek, jangan pergi dulu. Kakek belum bilang bagaimana membagi warisan. Ayah, tahan sebentar lagi ya. Cepat ambilkan pulpen dan kertas, biar ayah menulis wasiat dan pembagian harta dengan jelas. Kakek, ini salahku. Salahku karena tidak segera membawa pacar kembali. Menurutku, kakek ini sudah tidak tertolong lagi. Cepat siapkan urusan pemakaman. Mfa, ayah meninggal dengan rasa penyesalan. Ini semua karena Liang Yuxin. Menurutku, sebelum membagi warisan, sebaiknya cucu durhaka ini, jabatan direktur utamanya Liang Yuxin dicopot dulu. Sebelum membagi warisan, copot dulu jabatan CEO cucu durhaka ini, Liang Yuxin. Menurutku, kakek juga meninggal dengan tidak tenang karena Liang Yuxin. Aku sarankan, bagian warisannya tidak perlu dibagi. Kakek masih bernapas, tapi kalian sudah memikirkan pembagian warisan? Apa kalian tidak takut kakek akan kembali mencari kalian di malam hari? Hei Yan, kami keluarga Liang sedang bagi warisan. Urusan orang luar sepertimu apa? Kenapa ikut campur? Jangan, kau juga mengincar warisan kakek. Kau! Kalian para anak cucu yang berbakti ini, benar menarik. Kakek masih ada napasnya. Kalian sudah mulai berebut warisan. Dasar bodoh, apa yang sedang kau bicarakan? Bahkan Tuan Tuaki sudah memastikan kakek tidak akan bertahan. Memangnya kau ini siapa? Berani bicara seenaknya di sini? Benar. Siapa dia ini? Berani berbohong di sini. Usir dia keluar. Kau tahu apa sih? Sungguh, diagnosis yang menyesatkan. Menurut kalian, kakek itu adalah orang yang sekarat. Tetapi di mataku, dia masih hidup dan baik-baik saja. Maksudmu, kakekku masih bisa diselamatkan? Namun, hanya ada waktu 5 menit. Setelah 5 menit, bahkan dewa pun tidak bisa menolong. Maksudmu, kakekku masih bisa diselamatkan? Ya, tapi hanya tersisa 5 menit. Setelah 5 menit itu, sulit untuk diselamatkan. Jiang Xiaofeng, aku mohon padamu, kumohon selamatkan kakekku. Liang Yuxin, kau sudah gila. Orang tua ini sebentar lagi akan meninggal. Kau masih membiarkan si bodoh ini membuat masalah? Bajingan mana yang bilang aku Kiking adalah dokter tak kompeten? Keterampilan medisku, Kiking, meski tidak berani ku bilang sempurna, tapi jika melihat seisi kota ini, masih termasuk yang terkemuka. Aku bilang tuan tua sebentar lagi akan meninggal, ya berarti dia akan meninggal. Liang Yuxin, kau dengar itu. Perkataan Tuan Tuaki, kau juga berani meragukannya. Kau juga sudah lihat mereka yang menghalangiku. Di mata kalian, kalian sudah berpikir kakek akan segera meninggal? Memangnya kenapa kalau Jiang Xiaofeng mencoba? Bukan tidak boleh, tapi jika si bodoh ini gagal menyembuhkan kakek, maka Liang Yuxin harus mengundurkan diri dari jabatan presiden direktur perusahaan dan tidak boleh ikut dalam pembagian warisan. Benar. Baik. Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, aku rela mengundurkan diri dari jabatan presiden direktur perusahaan dan meninggalkan semua yang kumiliki. Jiang Xiaofeng, aku mempertaruhkan segalanya padamu. Aku harap kau berusaha semaksimal mungkin. Baik. Jiang Xiaofeng, jika kau benar bisa menyembuhkan tuan tua, aku akan menjadi muridmu dan mengabdi padamu seumur hidup. Jiang Xiaofeng bagaimana? Jiang Xiaofeng bagaimana keadaannya sekarang? Saya akan mulai sekarang. Kau, dasar bajingan, beraninya kau memukul kakek. Dasar kau binatang, apa yang kau lakukan? Liang Yuxin, ini semua ulah orang yang telah kau bawa. Jiang Xiaofeng, kau sudah gila.
Saya sedang mengobatinya. Ah, kakek. Kakek, Anak ini benar memukuli kakek sampai mati. Apakah benar dia yang memukulnya sampai mati? Apakah itu dia? Sekarang sudah pasti dialah pelakunya. Mengerti. Ini kesempatan bagus untuk mengusir Liang Yuxin dari keluarga Liang. Semuanya lihatlah, orang yang dibawa oleh Liang Yuxin telah membunuh kakek. Sekarang, atas nama putra tertua keluarga Liang, saya secara resmi akan mengumumkannya, mencopot jabatan Direktur Liang Yuxin, sekaligus mengusirnya dari keluarga Liang untuk selamanya. Ini semua, saya yang menyebabkan kakek meninggal. Ini salahku. Akulah yang membuat kakek meninggal. Punya kalian cucu durhaka, kakek benar mendapat aib. Masalah keluarga Liang kami, sejak kapan giliranmu, si pembunuh, di sini ikut campur? Sungguh lucu, hanyalah seorang pengemis bau, beraninya mengajari anggota keluarga Liang bagaimana melakukan sesuatu. Jiang Xiaofeng, mengapa engkau tidak mengatakan apa? Apa yang terjadi dengan kakekku? Kakek, jangan hanya berdiri di sini, kakek. Jiang Xiaofeng, nyawa tidak boleh dianggap remeh. Kau sudah berjanji akan menyembuhkan kakekku. Cucu durhaka di keluarga Liang kami memang ada satu, bukan hanya membawa pulang pria tak jelas, tapi juga mengantar kakek pergi dengan tangannya sendiri. Jiang Xiaofeng, Xia, aku begitu mempercayaimu. Kau bajingan, pergi dari sini. Kau pergilah, jangan berdiri di sini. Berhenti, Yan Kian, sudah jam berapa ini? Kau masih membantu si pembunuh ini melarikan diri, ya? Astaga, untuk apa kita buang waktu dengan mereka? Seseorang usir Yan Kian ini dan Liang Yuxin dari keluarga Liang. Atas dasar apa kalian mengusir kami? Kau orang luar, beraninya berteriak di keluarga Liang. Kakek, Kakek, Aduh, aku hampir mati lemas. Aku hampir mati kehabisan napas. orang ini ternyata benar menyembuhkan kakek. Tabib hebat, tunggu sebentar. Aku yang tua ini bersedia berikan setengah dari harta keluarga Liang sebagai ucapan terima kasih atas kebaikanmu yang telah menyelamatkan hidupku. Ayah tidak masuk akal. Anak ini jelas hanya beruntung saja. Ini hanyalah suatu kebetulan semata. Benar, kakek, jangan sampai kakek tertipu oleh penipu jalanan ini. Apa yang dia tahu tentang pengobatan? Dia hanyalah orang luar. Keluarga ini bukan kalian yang berhak memutuskan. Kalian berdua bajingan, kalian pikir aku tidak mendengar apa yang kalian katakan tadi. Aku belum mati. Kalian memang ingin membagi harta keluarga. Kalian berdua, keluar dari sini. Kalian harus keluar dari keluarga Liang. Mulai hari ini, kalian bukan lagi keturunan keluarga Liang. Ayah, aku tahu aku salah. Tolong dengarkan penjelasanku. Ayah. Jangan kakek. Usir mereka. Ayah, aku anak kandung ayah. Ayah tidak boleh tidak masuk akal seperti ini. Ayah. Situasi tadi, aku sudah mengetahuinya dengan jelas. Sekali lagi terima kasih atas kebaikan tabib yang telah menyelamatkan hidupku. Bapak tua, tidak perlu sungkan denganku. Kita semua ini adalah keluarga. Namaku Jiang Xiaofeng, adalah menantu laki Bapak tua. Kau bicara omong kosong apa? Kakek kami hanya berakting. Itu tidak benar. Baik. Aku mengakui menantu laki ini. 7 hari kemudian, aku akan mengundang semua tokoh terkemuka untuk mengadakan pertunangan kalian. 7 hari lagi, saya akan mengundang tokoh terkemuka berbagai kalangan untuk acara pertunangan kalian. Kakek, aku tidak mau. Kakek, masalah pesta pertunangan, kita bicarakan nanti saja. Ya, kakek pulihkan kesehatan dulu. Tabib Dewa, mohon terima saya sebagai murid Anda. Mulai sekarang, saya bersedia tinggalkan pengobatan barat dan berguru pada Anda. Tunggu dulu. Aku tidak menerima murid. Tapi kalau kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu beberapa trik. Jiang Xiaofeng, apakah penyakit kakekku benar? Benar sudah sembuh? Saya sangat percaya pada Jiang muda. Lihat saja kondisi fisik saya saat ini. Sungguh luar biasa. Cucu baikku, mari kita pulang. Kau pesan 1 meja hidangan dan minuman terbaik dan ambilkan Yu Bingsao, simpanan berhargaku. Saya sungguh ingin minum bersama calon cucu menantu saya sampai puas. Dengan kondisi tuan tua sekarang, minum 3 atau 4 gelas. Tidak masalah sama sekali. Kalau begitu, aku akan bersiap. Bagus sekali. kalau begitu, kakek, aku ikut juga. Baiklah.
Kakak sepupu, kamu tidak benar. Benar akan menikah dengannya kan? Menurutku, si brengsek itu hanya kebetulan saja, iya kan? Si brengsek itu memang punya kemampuan yang nyata, bahkan Tuan Tuaki sangat menghormatinya. Aku sedang berpikir, apakah ada cara untuk mengusirnya tanpa membuat kakek marah? Aku juga baru memikirkan hal itu. Menurutmu, Tuan Tuaki itu terkenal sombong loh. Aduh, cepat bantu, aku memikirkan caranya. Aku benar punya cara. Sudah kenyang, kamu makan pelan, pelan ya. Nona besar, kakek telah memerintahkan bahwa malam ini kamu harus membawa menantu laki. Laki itu pulang dan tinggal bersamamu. Menantu laki? Laki, kenapa aku harus membawanya? Kakek telah memerintahkan bahwa malam ini aku harus memastikan kamu tidur bersamanya. Kakek benar, benar baik sekali. Kakak sepupu, Bibi Liu ini hanya menuruti perintah kakek. Bagaimana kalau kamu biarkan saja dia menginap untuk 1 malam ini? Bibi Liu, aku tidak keberatan jika Jiang Xiaofeng menginap 1 malam di tempatku, tapi Kian-Kian harus menemaniku. Main game online? Kamu memangnya bisa main? Tidak bisa. Ini adalah cara Yan Kian-Kian. Cepat maju. Ah, Yuxin, Hei, Jiang Xiaofeng, kakak sepupuku sedang mandi, kamu jangan masuk. Hei! Yuxin, Dasar bajingan, jangan sentuh kakak sepupuku. astaga. Hei, aku menyelamatkanmu. Kenapa engkau memukulku? Sudahlah, aku pergi saja dulu. Pelan, pelan. ah, Jangan bergerak. Jika kamu bergerak lagi, aku bisa melihat semuanya loh. Hei, Jangan sentuh aku. apakah rasa sakitnya sudah hilang? Tidak sakit. Aku berniat baik merawat kalian berdua dengan akupunktur dan pengobatan, tapi kalian berdua malah berpikir bahwa aku memiliki niat yang tidak pantas. Kalau begitu lebih baik aku pergi saja daripada di sini disalahpahami oleh kalian berdua. hei tunggu, begini saja. Aku akan memperkenalkanmu pada klinik pengobatan Tiongkok yang dimiliki temanku. Anggap saja ini permintaan maafku. Bagus juga, kebetulan sekali aku bisa bertukar ilmu pengobatan dengan sesama praktisi. Baiklah, kita sudah sampai di sini. Toko obat ini, apa Yuxin tidak sedang mempermainkanku? Tuan Jiang, benarkah Yuxin sudah cerita semuanya padaku? 18.000 rupiah sebulan, masa percobaan 3 bulan, termasuk makan dan tempat tinggal, bisa diterima? Baik, tidak masalah. Kalau begitu, Jiang Xiaofeng, kau bekerjalah dengan baik. Aku pergi dulu. Tidak kusangka kau benar berani untuk tinggal. Tapi tempatku ini bukan sembarang orang bisa datang. Kuharap kau bersiap, siap untuk pergi. Tenang saja, bos. Aku tidak perlu persiapan. Aku sudah datang, tidak ada niat untuk pergi. Orang udik sepertimu hanya ingin mencari tempat hanya untuk makan dan menunggu mati, ya. Aku beritahu padamu, jika masa percobaanmu tidak mencapai standar, aku akan tetap memecatmu. Bos, tentang ini kau bisa tenang. Aku sama sekali tidak akan memberimu kesempatan untuk memecatku. Kau sangat tajam katanya. Semua kemampuanmu hanya kau gunakan untuk berbicara, ya. Kalau begitu, apakah kau mau mencoba kemampuanku yang lain? Kau benar tidak tahu malu. Bos, maksudku adalah kemampuan akupunktur. Aku tetap tidak peduli. Pokoknya kalau engkau tidak memenuhi permintaanku, kau harus pergi. Dokter, cepat selamatkan anakku.
tidak dia hanya sedikit kena panas, ditambah kondisi gula darah rendah. Ambil saja 2 dosis obat penenang ringan dan dia akan baik saja. Hei, bos cantik, kau jangan sampai sembarangan memberikan obat. Anak ini bukan kena panas, juga bukan gula darah rendah. Omong kosong. Memangnya engkau ini siapa? Beraninya ikut bicara. Nyonya pemilik toko yang cantik sekali, anak kecil ini keracunan. Kau omong kosong, aku menguasai pengobatan barat maupun timur. Aku belum pernah sekalipun melihat keracunan dengan gejala seperti ini. Pemilik toko, tolong percayalah padaku. King Bulang hanya akan memperburuk kondisinya. Kau ini dokter jalanan yang tidak pernah belajar medis secara formal. Sekarang kau mau mengajariku cara bekerja? Tutup mulutmu. Kalau tidak, pergilah dari sini. Kalau engkau hanya seorang pekerja, lakukan saja tugasmu dengan baik. Kenapa engkau berpura-pura jadi dokter? Jika sampai terjadi apa pada anakku, kau pikir aku tidak akan menghancurkan tempat pengobatanmu ini? Sebentar lagi kau akan tahu. Beberapa orang tidak punya kemampuan apa sama sekali, tapi suka mengoceh yang tidak. Pemilik toko, menurutku, orang seperti ini, sebaiknya engkau pecat saja. Bagaimana kalau suatu hari dia malah membuat orang mati? Jiang Xiaofeng, kau dengar sendiri itu kan? Tempat kecilku ini tidak cukup besar untuk menampungmu. Sebaiknya kau pergi malam ini juga. Mengenai Yuxin, aku akan menjelaskannya nanti. Perutku sakit. Xiaobao, Xiaobao. Dokter, ada apa dengan anakku? Aku juga tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Apa maksudmu kau tidak tahu? Bukankah kau bilang anakku anemia dan kepanasan? Dasar dokter tidak kompeten. Kau membuat anakku meninggal. Aku akan melawanmu. Hei, kak, tenanglah. Aku bisa mengobatinya. Aku sungguh. Kau bisa omong kosong. Pemilik toko kalian semua dokter tidak kompeten. Apa yang bisa kau ketahui? Jiang Xiaofeng, janganlah main. Cepat telepon ambulans. Aku sendiri saja tidak bisa menyembuhkannya, apalagi kau. Tenang saja. Xiaobao, kau sudah sadar? Terima kasih dokter Dewa, terima kasih. Menurutku, kau jauh lebih hebat daripada dokter yang tidak kompeten ini. Anakmu, dia hanya keracunan setelah makan stroberi liar. Lain kali perhatikan pola makannya, jangan makan sembarangan, ya. Oh benar. Ini adalah uang jasa pengobatan dariku untukmu. Wah, jadi tidak enak begini. Jika ada masalah lain, carilah aku. Namaku Jiang Xiaofeng. Oh baiklah. Cih, apaan ini? Tutup saja tokomu. Jangan menghalangi masa depan dokter Dewa muda ini. Hati di jalan. Ini untukmu. Saya minta maaf atas yang terjadi tadi. Saya minta maaf padamu. Namun, sejujurnya, dengan kemampuanmu bekerja di tempat saya sungguh sia-sia. Saya sedang belajar ilmu kedokteran untuk menyelamatkan orang. Dimanapun saya menyelamatkan, itu tetap menyelamatkan, bukan begitu? Menantu, Anda sudah selesai kerja? Saya datang menjemput Anda. Nona bos cantik, saya pergi dulu. Menantu, bukankah katanya hanya pura-pura? Aduh, Bibi Liu ini lebih dekat dari nenek kandung saya sendiri. Sungguh, dia bahkan membawakan kunci istriku, Yuxin. Mau tidak, pergi melihat lemari pakaian istriku, Yuxin. Kenapa kamu kembali? Apa yang kamu lakukan secara diam? Saya adalah satunya menantu keluarga Liang yang ditunjuk oleh kakek, rumah istriku. Yuxin, itu adalah rumahku. Kenapa saya tidak boleh kembali? Jiang Xiaofeng, kita hanya punya hubungan kerja sama. Kamu benar berpikir dokter desa sepertimu bisa menjadi menantu keluarga Liang? Kalau begitu, saya pergi dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sudah selarut ini, kemana dia bisa pergi sih larut ini? Apa saya terlalu keterlaluan? Pada akhirnya, saya hanyalah seorang tamu. Lupakan saja. Lebih baik cari tempat untuk menginap dulu. Kalian mau apa? Brengsek, lepaskan gadis itu.
Apa yang mau kalian lakukan? Bajingan, pergi kalian semua. Main sebentar denganku. Main-main yang seru sama abang. Dasar binatang, lepaskan gadis itu. Wah, di zaman sekarang masih ada yang tidak takut mati? Dasar bocah tengik. Mau jadi pahlawan? Kelihatannya kau cari mati. Cepat lari, kau tidak bisa melawan mereka. Yang seharusnya lari adalah kalian, kan? Dasar anak haram, kau tunggu saja. Kau tunggu saja. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Pemuda tampan, namaku Liu Qingcheng. Siapa namamu? Namaku Jiang Xiaofeng. Kau terluka, aku antar kau pulang dulu. Sial, takdir macam apa ini? Kenapa kembali lagi? Liang Yuxin, aku juga tidak mau mengganggumu, tapi kita memang ditakdirkan bersama. Ayo, Xiaofeng, kakak bersulang untukmu. Liu Qingcheng, kau berani mempermalukan aku di depan banyak orang hari ini? Aku pasti akan mendapatkanmu hari ini. Kak King Cheng, siapa orang di luar itu? Seorang pria yang menjijikkan. Liu Qingcheng, dasar wanita jalang. Tidak heran kau menolakku, ternyata kau menyimpan pacar peliharaan di rumah. Ya, Li Shikai, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Hah? Hei, Kak King Cheng, melakukan apa? Jangan lupa, dulu kau hanyalah wanita jalang yang putus asa. Bukankah aku yang mengangkatmu? Mengapa engkau sok suci? Sekarang, kau mau melupakan aku sebagai tuanmu. Dasar anjing bajingan, lepaskan tanganku. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan bosku. aku bisa melepaskannya, tapi setelah ini kau tidak boleh lagi mengganggu Kak King Cheng. Hehahaha. Anjing bajingan, kau tahu siapa aku? Dengan satu kata saja, aku bisa membuat kalian menghilang tanpa jejak. Xiaofeng, cepat pergi. Kita tidak berani macam dengan Tuan Li. Anjing bajingan, sekarang berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Bajingan itu, jilat sepatuku sampai bersih. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalimat ini akan kukembalikan padamu, cepat berlutut, jilat sepatuku sampai bersih, kau masih punya waktu. Bajingan ini berani menyentuh wanitaku. Habisi dia. Tuan Li, kumohon lepaskan dia. Dia hanyalah sepupu jauhku yang memintaku mencarikannya pekerjaan. Kumohon lepaskan dia. Kau? Sepupu jauh? Kau pikir aku bodoh? Xiaofeng, jangan gegabah. Tuan Li, kau sudah memukulku. Dia benar. Benar hanya sepupu jauhku. Tolong lepaskan dia. Hahaha. Kau ingin aku melepaskan si bodoh menjijikan ini? Kalau begitu engkau harus menyenangkan hatiku. Jika tidak, aku akan segera menghancurkan harga dirinya. Hahaha. Melihat dari usahamu untuk membuatku senang, aku akan membiarkan si bodoh menjijikan ini. Tapi dia harus menjilat sepatuku sampai bersih dahulu. Xiaofeng, akulah yang membuatmu menderita. Jilat sepatunya sampai bersih lalu segera pergi. Kak, aku tidak akan pergi, apalagi membiarkan pria ini menyakiti kita, kakak dan adik. Kakak tidak pantas kamu berkorban sebanyak ini untuk... Kak, apa yang kamu bicarakan? Tuan Li, ya. Aku tahu kamu punya banyak kekuasaan, tapi aku peringatkan kamu segera angkat kaki dari sini sekarang juga. Kalau tidak... Ahui, beritahu bocah kurang ajar ini, siapa aku ini? Tuan Li, kami, kekayaannya itu sudah mencapai ratusan miliar rupiah. Dia ini menguasai dunia bawah dan juga atas. Memangnya kamu ini siapa? Aku sangat tidak suka dengan kutu kecil ini. Habisi dia. Tuan Li, kumohon ampuni dia. Aku akan berlutut di hadapanmu. Kak. Pergi. Dasar jalang kecil, di mana kamu menemukan berondong ini? Dia lumayan juga lo jago berkelahi. Anak haram, coba sentuh aku kalau berani. Xiaofeng, jangan gegabah. Aku tahu kamu ingin membalas dendam padaku dan Kak King Cheng. Jadi... Xiaofeng, kamu tidak boleh membunuh. Kak, aku tidak berniat membunuh, aku hanya takut dia akan membalas dendam kepada kita nanti. Jadi aku memasang bom waktu padanya. Bom waktu? Kau mau apa? Mau apa?
Ini namanya hukuman jarum. Ini akan membuatmu setiap fajar merasa seperti diiris pisau. Dan ingat baik, jangan pernah melakukan hubungan suami istri. Jika tidak, Kau pikir aku ini orang yang gampang ditakut-takuti? Akan kukatakan ini padamu. Hati dengan balas dendamku yang dahsyat. jika engkau tidak percaya, kau bisa lihat sekarang di lenganmu, apakah ada garis merah. Jika garis merah itu mencapai telapak tanganmu, tidak ada dewa pun yang benar bisa menyelamatkanmu. Cepat pergi dalam 10 detik, jika tidak, aku akan membuatmu bahkan tidak bisa menjadi pria lagi. Aku tidak akan memaafkan kalian berdua, pasangan sialan. Kau pikir aku akan memaafkanmu? Saya tidak akan membiarkan kalian, pasangan bajingan ini. Tuan Li pasti akan membalas dendam. Aku akan memberimu sejumlah uang. Cepatlah pergi. Kak, kamu tenang saja, dia sekarang tak bisa menolong diri sendiri. Hei kak, Xiao Feng, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah dianiaya oleh Li Shikai. kak, kita sekarang benar seperti kakak adik. Aku kembali ke kamar dulu untuk beristirahat ya. Tuan Li, Kenapa engkau masih berdiri terpaku? Bocah, cepat carikan aku tabib dewa. Tentu saja tidak ada masalah sama sekali. Bodoh. Kalian semua bodoh sekali. Tuan Li, saya tahu ada seorang tabib dewa tua. Dia membuka sebuah klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Begitu penyakitku sembuh, aku akan segera mencari orang untuk membunuh bajingan itu. Juga jalang bernama Liu Qingcheng itu, aku akan membuatnya menyesal terlahir sebagai wanita. Tuan Li, biaya konsultasi ini. Biaya konsultasi, kalian semua ini tidak dapat menyembuhkan penyakit, masih mau biaya konsultasi? Enya. Hui. Besok, kita akan mencari lagi tabib dewa itu. Hari ini saya mengundang kalian semua, ada kabar baik yang besar. Saya akan memberitahu kalian, cucu perempuan saya, Liang Yuxin, telah menemukan menantu idaman. Saya berencana untuk mengadakan acara pertunangan segera. Nanti saya mohon kehadiran kalian semua. Aduh, Tuan Tua, kami dengar di rumah Anda kedatangan menantu yang seorang dokter dewa. Sejujurnya, seseorang bermarga Guo datang ke sini karena ingin meminta menantu Anda mengobati ibu saya. Mengenai masalah imbalan, mudah diatur. Saya akan memanggilnya kemari. Terima kasih, terima kasih. Kakek, batalkan saja pesta pertunangannya. Saya sudah putus dengan Jiang Xiaofeng. Apa? Kau dasar bodoh, kau mengusir naga sejati. Naga sejati apa? Bukankah dia hanya seorang tabib biasa? Padahal kau pernah bersekolah di luar negeri. Apa kau tidak tahu Tuan Tua Qi saja berguru padanya? Berapa usianya? Masa depannya sangat cerah. Lalu kenapa? Aku juga tidak menyukainya. Sudahlah, aku akan berterus terang padamu. Dia sama sekali bukan tunanganku. Aku membohongimu. Bagus. Sekarang saya umumkan jabatan CEO mau dicabut, semua pengeluaran dipotong. Kecuali kau bawa kembali menantu idaman saya, maka jika tidak, kau enyah dari keluarga Liang. Kakek, sekarang demi seorang Jiang Xiaofeng, tidak hanya mencabut jabatanku dan juga mengusirku dari keluarga Liang. Adik sudah bangun. Ya, Bukan, kakak jangan bercanda. Aku pergi latihan pagi dulu. Kau ini Jiang Xiaofeng, baru hari kedua kerja berani telat. Begitu kau datang, lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. dokter, tolong kami. Dokter, Tuan Li kami menderita penyakit aneh. Mohon tabib tua mau membantu. Kakekku tidak akan segera kembali, aku juga bisa melihat gejala yang kau rasakan. Setiap dini hari, hati ini rasanya seperti sedang diiris, dan di lengan juga ada garis merah. Kau tidak sakit? Hah? Tuan Li kami hampir mati kesakitan kemarin. Bagaimana mungkin tidak sakit? Dia tidak sakit, kalian pergilah. Yang duduk di hadapanmu ini adalah Li Shikai. Tuan Li, panggil kakekmu keluar. Kalau tidak, aku hancurkan tokomu.
kau lepaskan itu. Sudah kubilang kakekku tidak ada di sini, kau cari orang lain saja. Kalau kau tak panggil sekarang, aku akan menghancurkan toko bobrokmu ini. Apa kalian tidak punya hukum? Hukum? Aku Tuan Li adalah hukum di sini. Jangan gegabah. Kakekku pasti tidak ada, tapi aku punya seorang rekan yang keahlian medisnya sungguh luar biasa. Akan kupanggil dia ke sini. Baik. Tapi aku hanya memberimu waktu setengah jam. Jika dia tidak muncul, aku akan mulai menghancurkan toko ini. Hei bos, ada apa? Ada yang terkena penyakit aneh, mereka secara spesifik mencari dirimu. Dalam waktu setengah jam, jika engkau tidak datang, mereka bisa menghancurkan toko ini. Siapa? Sombong sekali. Cepatlah datang kemari, aku tutup teleponnya sekarang. Bosmu itu benar punya temperamen yang besar. Bagaimana kalau engkau tidak usah pergi saja? Ini pekerjaan pertamaku. Kalau aku tidak pergi, pasien itu akan menghancurkan toko. Aku pergi dulu. Sialan, mana orang yang kau sebutkan? Sudah lama, tidak ada tanda kehadirannya sedikit pun. Kau sedang menipu aku. Ahui, hancurkan. Hei. Kalau begitu suruh dia cepat masuk untuk mengobati aku. Orang yang kupanggil sudah datang, cepat turunkan. Kalian meminta pengobatan dengan sikap seperti ini? Katanya kau ingin aku membantumu mengobati penyakitmu? Sialan, kenapa harus kau? Aku akan melawanmu. Aduh, Kenapa kau memintaku obati penyakitmu dengan sikap seperti ini ya? kau tunggu saja. Setelah aku sembuh, aku akan mencekikmu. Jika ada lain kali, tidak akan semudah ini. Jadi kalian saling kenal? Astaga, dia mengganggu temanku. Aku tanamkan sesuatu di tubuhnya agar dia tidak balas dendam. Mau apa kau? Temanmu ini perempuan kan? Aku peringatkan ya, kau sebaiknya jangan melakukan hal yang merugikan Yuxin. Aku dan dia sudah lama tidak bersama. Apa? Nanti akan kutanyakan padamu, kau cepat bereskan, guruku akan datang. Tidak perlu, aku sudah tiba. Guru, Murid ini memberi hormat kepada guru. Jiang Xiaofeng, dia adalah gurumu. Sudah saya katakan, saya tidak menerima murid. Namun, jika kamu ingin belajar pengobatan tradisional Tiongkok, saya bisa mengajarkannya padamu. Di hati saya selalu menganggap Anda sebagai guru. Dan sejujurnya, tujuan kedatangan saya kali ini adalah untuk mengundang Anda, adalah karena salah satu teman saya, ibunya sakit dan ingin meminta bantuan Anda. Ki muda, jika kamu ingin meminta bantuan saya, tentu saja bisa, tetapi aula obat herbal ini sekarang diurus oleh Bos Xiao. Saya hanya karyawan kecil, saya tidak bisa mengambil keputusan. Oh, saya setuju. Tapi, bisakah saya ikut juga? Xiao, kamu boleh ikut, namun kamu harus lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berbicara. Tidak masalah. Baik, kalau begitu, mari kita segera berangkat. Oh benar, guru, Direktur Guo juga mengundang tabib ulung lainnya untuk memeriksa penyakitnya. Jika kita bertemu nanti, saya harap Anda tidak tersinggung. Sudahlah, yang penting penyakitnya bisa disembuhkan. Mengapa harus peduli siapa yang melakukannya? Sepertinya mereka bukan orang yang mudah diajak bekerja sama. Kedua orang, ini adalah guruku dan juga tabib ulung yang kuceritakan pada kalian. Sungguh aku tidak habis pikir, dengan posisimu, kenapa memanggil anak kemarin sore untuk mengobati nyonya tua, dan bahkan memanggilnya guru? Tuan Tua Feng, guruku adalah... Itu hanya keberuntungan belaka. Kau juga seorang dokter, beranikah kau memberitahuku siapa nama gurumu? Nama guruku adalah Su Jingchuan. Belum pernah ku dengar nama Su Jingchuan ini. Hahaha. Jangan, dia bahkan tidak punya sertifikat praktik, hanyalah mantri desa. Sebaiknya engkau cepat pulang ke kampung halamanmu. Tempat ini bukan untukmu. Siapa bilang aku tidak punya? Ini adalah izin praktik yang dikeluarkan oleh kota kami. Sejak kapan dokter dari kota kecil pantas mengobati keluarga Guo? Kau tidak disambut di sini, cepat pergi. Sejak kapan dokter dari kota pantas mengobati keluarga Guo? Ya, cepat pergi. Kami tidak menyambutmu di sini. Direktur Guo tidak boleh bicara seperti itu. Biarkan dia mengamati agar dia bisa menyelamatkan lebih banyak orang di masa depan. Kita juga menimbun pahala. Mari kita masuk. Guru, orang
Orang ini terlalu sombong, membuatmu merasa terhina. Kami akan pergi sekarang. Menyelamatkan nyawa itu sangat penting. Terlebih lagi, Master Feng ini adalah dokter terkenal. Kita sebaiknya masuk dan mengamati saja. Ayo. Hei, dokter kampungan, perhatikan baik-baik, mungkin hari ini akan menentukan batas atas kemampuan medismu seumur hidup. Sudah kuduga. Masalah Nyonya tua tidak besar. Hanya ketidakseimbangan yin dan yang. Aku hanya perlu menggunakan akupuntur. Untung ayah mengundang Tuan Tua Feng, jika benar membiarkan seorang dokter kampungan datang. Kau tahu penyakit apa yang dideritanya? Diagnosisnya tidak salah, tapi detailnya bergantung pada cara dia melakukan akupuntur. Cepat hentikan. Dasar bocah tengik, kau. Apa yang kau teriakan? Nyonya besar hampir mati gara kau. Guru, apa ada yang salah? Menusuk titik pelipis Nyonya besar akan membuatnya menjadi vegetatif. Konyol. Saya sudah berpraktik setengah hidup. Apa saya perlu diajari oleh dokter kampung yang masih bau kencur seperti kau? Kau, anggap saja uang ini untuk menghormati saudara Ki. Sekarang cepat pergi dari sini. Diagnosisnya memang tidak salah, tetapi metodenya itu yang keliru. Terserah pada kalian mau percaya atau tidak. Saya permisi. Kau, Ayo. Direktur Guo, tenang saja, ada saya. kalau begitu terima kasih banyak Tuan Tua Feng. Apa yang dikatakan anak itu tidak salah. Saya seharusnya tidak menusuk di sini. Tuan Tua Feng, ini ada apa ini? Ini, Nyonya besar itu menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Saya sudah menggunakan teknik yang paling sulit, tapi siapa sangka tidak ada hasilnya. Ini sudah takdir. Saya pergi dulu. Tuan Tua Feng, akhirnya saya mengerti dokter kampung itu benar. Kau bertindak seenaknya yang menyebabkan malapraktik ini. Kau bicara omong kosong. Yang baru saja terjadi akibat malapraktik medis. Kau omong kosong. Ini adalah kehendak langit. Bagaimana mungkin ini karena kelemahan keterampilan medisku? Aku tetap pada perkataanku. Ibumu menjadi seperti ini, semuanya adalah kehendak langit. Uang konsultasi, aku juga tidak menginginkannya. Aku permisi. Ibu, maafkan aku. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Aku akan segera memanggil kembali dokter desa itu sekarang. Hei, Jiang Xiaofeng, menurutmu Nyonya Guo, apakah benar akan meninggal di tangan Feng Yuhui? Meskipun tidak meninggal, ia sudah kehilangan setengah nyawanya. Halo, Direktur Guo. Kenapa kau repot-repot menelponku? Aku tidak pantas berteman dengan Anda. Saudara Chi, sebenarnya setelah tusukan jarum Tuan Tua Feng, terjadi masalah. Kau tidak menyalahkanku, kan? Aku melihatnya dengan sangat jelas saat guruku mengobati, dia belum menusukkan jarum. Saudara Ki, aku yang bodoh dan tidak tahu apa. Selama Anda bisa memanggil kembali Dokter Dewa Jiang, aku bersedia membayar harga apapun dan bersujud di depan umum untuk meminta maaf kepada Dokter Dewa. Sudah, ini soal hidup dan mati. Ayo. Guru saya sudah setuju, tapi saya peringatkan kamu, jika kamu berani lagi tidak menghormati guru saya, jangan salahkan saya jika saya tidak segan-segan. Tidak berani. Mengapa memanggil anak ini? Kamu diam. Jika terjadi lagi, pergi dari keluarga Guo. Seharusnya, sebenarnya ini bisa disembuhkan dengan mudah, tapi karena diobati sembarangan oleh Dokter Dewa Tua Feng ini, saya hanya punya peluang 60%. Orang yang tidak berkepentingan, semuanya keluar. Mengendalikan jarum dengan energi. Tuan Jiang, bagaimana hasilnya? Bagaimana lagi hasilnya? Jelas sekali, nenek belum sembuh. Kamu diam. Siapa bilang Dokter Dewa tidak menyembuhkan saya? Guoli, kamu berulang kali menuduh penolong kita. Mulai hari ini, saya usir kamu dari keluarga Guo kita. Nenek, aku ini cucu kandungmu. Kenapa kamu menatapku? Pergi minta maaf pada Dokter Dewa Jiang. Dokter Dewa Jiang,
Aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. Bangunlah, aku ada urusan lain, jadi aku harus pergi dulu. Permisi. Dokter Dewa Jiang, uang pengobatanmu belum kubayar. Jika kamu ikhlas, bangunlah lebih banyak rumah sakit dan sekolah. Cepat panggil bantuan, Tuan Li lumpuh. Bagaimana? Maafkan aku. Aku tidak berdaya. Tapi ada dokter dewa tua Feng di kota ini, dijuluki dokter hantu. Kurasa hanya dia yang bisa menyelamatkan Tuan Li. Tuan Li, tunjukkan jalannya. Guru, ada orang yang datang berobat. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Kami mohon, Dokter Dewa Tua Feng, selamatkan Tuan Li kami. Bagaimana penyakit Tuan Li ini bisa muncul? Ini ulah bajingan Jiang Xiaofeng itu. Hahaha. Penyakit Tuan Li ini, aku bisa mengobatinya. Tetapi Tuan Li harus membantuku membunuh bajingan kecil itu. Dokter Dewa Tua Feng, Anda kenal bocah itu? Bocah itu, dia pernah menjebakku menggunakan ilmu hitam ini. Aku dengan baik hati membiarkannya pergi, tapi tak kusangka dia malah berkomplot untuk membunuh Tuan Li. Dokter Dewa Tua Feng, jangan khawatir. Selama Anda bisa menyembuhkan Tuan Li kami, aku pasti akan membunuh bocah itu untuk Anda. Asalkan saya bisa diobati, uang bukan masalah. Soal uang atau tidak, itu tidak penting. Yang utama, aku menyukai Tuan Li. Teman ini sangat cocok denganku. Pantas saja engkau dipanggil dokter setan. Aku merasa tubuhku sudah bisa digerakkan. Dokter Dewa Feng, yakinlah aku pasti akan menghabisi Jiang. Dokter Dewa, lihatlah. Bocah bernama Jiang itu bilang, begitu benang merah mencapai telapak tangan, orang itu akan mati. Setelah diobati oleh dukun tidak berguna sepertimu ini, sekarang benangnya sudah hampir mencapai telapak tangan. Jiang. Tuan Li, Anda menyuruhku mencari Jiang Xiaofeng. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Li, kau tidak akan lolos juga. Dasar keparat, kamu harus menyembuhkan Tuan Li. Setelah adikku kembali, aku pasti akan membuatnya takluk. Liu Qingcheng. Siapa itu? Nona Liu, Tuan Li sudah sepenuhnya lumpuh. Mohon, demi kebaikan Tuan Li padamu, biarkan Jiang Xiaofeng menyelamatkannya. Bila bukan dia cari masalah sendiri, dia tidak akan berakhir seperti ini. Liu Qingcheng, jika sesuatu terjadi pada Tuan Li, kamu jangan harap hidup tenang. Tuanmu sudah seperti seekor anjing mati, masih berani mengancam kakakku. Adik, kamu sudah kembali. Bila meminta bantuan, harus tahu tata krama dalam memohon. Terlebih lagi, kamu ini hanya seekor anjing. Bayar kakakku 2 miliar rupiah, jika tidak, kau... Jangan paksa aku bertindak keras. Berikan padanya. Kamu benar pantas mati. Sudah aku bilang jangan berhubungan suami istri, tapi kamu tetap tidak mau dengar. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membunuhmu. Kamu cari mati. Bajingan, kamu berani memukulku? Aku bisa bicara lagi. Baguslah kau tahu diri, kita pergi. Aku lupa memberitahumu, sekarang ini kau sudah tidak bisa dibilang pria lagi. Jika ingin sembuh, bekerjalah di apotek obat tradisional selama paling tidak 1 bulan. Cukup itu saja yang kubilang, ya? Aku harus bekerja secara sukarela. Apa kau sedang bermimpi? Aku tidak percaya. Ahui, kita pergi. Astaga. Adik, kamu hebat sekali. Kak, sudah larut malam, aku mau istirahat ya. Jiang Xiaofeng keparat itu, aku tidak percaya. Aku mau minum obat.
Jiang Xiaofeng, kau benar-benar bukan manusia. Kau mau apa? Hahaha, tidak, Nona Xiao, aku datang ke sini untuk bekerja. Ah, Penjaga toko Xiao yang terhormat, Anda sungguh seperti Dewi Penyelamat, Anda harus menerima saya. Saya tidak butuh uang, lagi pula, setiap bulan aku masih akan memberimu sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Hahaha. Oh, ya? Jiang Xiaofeng, kau mulai berulah lagi ya? Aduh, kita memang sedang kekurangan seekor anjing penjaga. Bukankah ini sudah tersedia? Kau, Apa katamu? Kau sendiri yang mau melakukannya. Tidak ada yang memaksamu. Mau atau tidak mau? Kalau tidak mau, pergi saja. Ada orang yang memang ditakdirkan menjadi anjing penjaga. penjaga toko Xiao, selama aku bisa tetap di sini, meskipun hanya menjadi anjing penjaga, aku rela. Aku berencana kita akan mengadakan pengobatan gratis untuk menyebarkan reputasi Zhong Yaotang kita. Di tengah acara itu, pasti akan ada banyak orang yang tidak tahu diri. Dengan adanya anjing penjaga ini, kita bisa nakuti mereka. Lalu, aku dengar kakekmu dan Feng Yuhuai memang tidak pernah akur. Kita adakan lokasi pengobatan gratis tepat di seberang Bai Yaotang miliknya. Hei, ingat setiap bulan, setorkan kepada penjaga toko Xiao 1 miliar rupiah. Kau, Soal penyakitmu, Laizai, tergantung pada kinerjamu. Ginseng dari Chengdong ini, ku beli murah. Dalam jumlah banyak, aku akan untung besar lagi. Guru, gawat. Ada seorang pemuda menggunakan nama Zhong Yaotang mengadakan pengobatan gratis di dekat kita. Semua pasien kita pindah ke sana. Apa? Zhong Yaotang, sampah macam apa itu? Beraninya dia merebut bisnisku. Aku akan menghancurkan mereka. Anda sering buang air kecil dan ginjal lemah, biasanya lebih menahan diri. Makanlah lebih banyak kucai. Jangan lihat tubuh Anda yang besar, itu adalah gemuk air. Baik, terima kasih Dokter Dewa Jiang. Terima kasih banyak Dokter Dewa Jiang. Pergilah. Hei, hari ini sudah cukup banyak orang. Bagaimana kalau kita akhiri sampai di sini saja? Kita jangan terburu. Pemilik aslinya belum datang. Sampah yang tak berguna ini, semua orang beramal kesehatan di sini. Ternyata engkau ya, bajingan tak berguna. Bukan. Aku sedang beramal kesehatan di sini. Apa hubungannya dengan kura tua sepertimu? Apa hubungannya? Bai Shaotang adalah wilayahku. Kau beramal kesehatan di wilayahku, sama saja merusak usahaku. Bai Shaotang, mu yang bobrok itu terpisah 300 meter dari sini. Bagaimana tempat ini bisa jadi wilayahmu? Anak kurang ajar, aku peringatkan engkau, sekarang juga minggir dari sini. Jangan paksa aku bertindak. memangnya engkau ini siapa? Beraninya merusak usaha Dokter Dewa Jiang? Memangnya aku siapa? Aku tabib iblis, Feng Yuhuai. Iblis tua bangka. Mau berkelahi ya? Tuan Li. Tuan Li, situasi apa ini? Kita ini teman baik loh. Teman baik, kau hampir saja membunuhku, dan kau masih berani datang untuk merebut bisnisku? Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan menghancurkan Bai Caotang bututmu itu, bahkan tulang belulang tuamu ini akan kubongkar juga. Pergi! Aduh, aku akan pergi sekarang. Pergi sekarang. Hei, lihat kan, aku bilang Laizai, masih ada gunanya juga ya. Hah? Lalu engkau masih berencana memberinya tulang hari ini? Hah? Ayo, semua lanjutkan memeriksa denyut nadi itu, lanjutkan mendiagnosis. Jiang Xiaofeng dan Li Shikai, bagaimana mereka bisa memiliki hubungan? Bukankah kedua orang ini bermusuhan? Kau telah mengikutiku bertahun-tahun. Apakah kau punya ide bagus untuk membalas dendam? Guru, saya punya ide. Ada beberapa rahasia tersembunyi antara Liu Qingcheng dan Li Shikai. Kita hanya perlu melakukan hal ini, maka bukankah guru akan terbalaskan dendamnya? Selain itu, kedudukan guru akan ikut meningkat. Kau benar anak yang pintar. Anak muda, ku dengar kau kenal Liu Qingcheng. Kenal, lalu kenapa? Aku sedang tidak suka melihat ekspresimu. Kalau bukan karena menghormati Liu Qingcheng, aku akan merobek wajahmu ini sekarang juga dan melemparnya ke puncak pohon ini. Dengar ya, kalau kau datang untuk berobat, aku terima. Tapi kalau engkau datang untuk membuat onar, Feng Yuhuai adalah akibat yang akan kau terima. Apa hebatnya Feng Yuhuai itu? Kakakku Liu Badau membuatnya berlutut memanggil kakek, dia tidak berani berlutut memanggil ayah. Aduh,
Kalian berdua ini seperti anjing, husky. Mau kalian apa sih? Aku di sini tidak mengobati pasien yang kekurangan akal di sini. Dasar bocah tengik. Sekarang juga suruh Liu Qingcheng ke sini melayani aku. Kalau tidak, aku akan menghabisimu sekarang juga. Kau pikir kau siapa? Berani mengancamku dan ingin macam-macam pada kakak Qingcheng? Kau berani memukulku. Jinhu, lumpuhkan dia. Liu Badao, hentikan. Liu Badao, kau benar punya nyali besar. Kau berani membuat masalah di wilayahku. Tuan Jiang, Anda baik-baik saja. Jika kau datang sedikit lebih terlambat, seharusnya kau khawatir dia yang tidak baik-baik saja. Tuan Li, sejak kapan kau mulai melakukan pengobatan gratis? Bukankah kau sudah mengumumkan di kalangan umum bahwa engkau melepaskan Liu Qingcheng? Kenapa kau masih ikut campur? Aku memang sudah melepaskannya, tapi Liu Qingcheng, kau tetap tidak boleh menyentuhnya. Melihat hubungan pertemanan kita selama bertahun-tahun, aku akan memberimu satu nasihat. Jadilah orang yang tahu diri, cepat bawa orangmu pergi. Hailey, aku akan menghormatimu. Hari ini aku tidak akan menyentuh Liu Qingcheng, tapi kaki bocah ini aku harus mematahkan. Benarkah? Ternyata kebetulan sekali, aku juga bersiap mematahkan kedua kakimu. Hei, bocah. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Li Shikai. Kau sudah mempermalukanku hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Jinhu, bunuh dia. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu, dan kamu tidak pantas tahu siapa aku. Kamu hanya perlu ingat, naga bersisik terbalik. Menyentuhnya berarti mati. Kakak Qingcheng adalah sisik terbalik. Aku sudah memintamu pergi, tapi kamu tak mau percaya. Nah, sekarang rasakan. Semoga saja dia hanya mematahkan kedua kakimu. Hari ini, aku hanya akan melumpuhkan kedua kakimu. Jika ada lain kali, aku akan mengirimmu menghadap sang pencabut nyawa. Lizzie kecil, beberapa hari ini, bawa orang untuk menjaga kakak Qingcheng dengan baik. Jika sesuatu terjadi padanya, hanya kamu yang akan aku salahkan. Baik, Tuan. Sudah kubilang jangan coba cari masalah dengannya, tapi kamu tetap tidak mendengarkanku. Nah, sekarang bagaimana? Kedua kakimu sudah patah, aku ingin menasihatimu, saudara. Masalah ini, anggap saja sudah selesai. Apa gunanya kamu bicara seperti itu sekarang? Sialan, aku tidak bisa menggerakkan kedua kakiku. Bocah itu, aku harus melenyapkannya. Cepat kemari, lihatlah semuanya. Jiang Xiaofeng, dukun palsu ini telah membunuh ayahku. Kau bohong. Dokter Dewa Jiang memiliki keterampilan medis yang benar luar biasa, dan ia juga orang yang jujur. Mana mungkin dia menyebabkan kematian ayahmu? Benar, aku beritahu ya, jika kau tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal pada hari ini, kau tidak akan bisa pergi. Saudara-saudara sekalian, ayahku meninggal tepat setelah minum obat yang diresepkan oleh Jiang Xiaofeng kemarin. Jiang Xiaofeng, dukun palsu ini, adalah seorang pembunuh. Hei, apa buktimu? Aku sudah tahu kalian pasti akan menyangkalnya. Di tangan ayahku masih ada bekas tusukan jarum perak yang dilakukan oleh Jiang Xiaofeng. Betul, pria tua itu memang saya yang mengobati. Tapi saya punya satu pertanyaan, saya sama sekali tidak punya masalah apapun denganmu. Mengapa engkau menjebak saya? Kau bohong, siapa yang menjebakmu? Tadi kau sudah mengakuinya, kau yang menyebabkan ayahku meninggal. Aku akui, orang tua itu memang pernah berobat padaku, tetapi aku mengobatinya agar dia sembuh. Kau bilang aku yang menyebabkannya mati, berarti engkau menjebakku. Sialan, kau sudah membunuh orang tapi masih tidak mau mengaku. Ya. Baiklah, kau masih tidak mau mengaku, kau menjebakku bukan? Siapa yang menjebakmu? Kalau kau masih tidak mau mengaku, aku akan lapor polisi sekarang juga. Baik, karena engkau tidak mau mengaku bahwa engkau menjebakku, maka aku akan membiarkan orang mati berbicara sendiri. Orang mati berbicara sendiri? Apa maksudnya ini? Kau pergi beli pisau, karena orang tua itu meninggal setelah meminum obatku, maka aku akan membela perutnya. Kita lihat di dalam perutnya, apakah ada obatku atau tidak. Orang tua, dengarkan baik. Baik, sebentar lagi, aku akan menyayat perutmu dengan pisau, lalu menyayat lehermu juga. Aku tidak mau berakting lagi. Mau lari? Aku tidak mau berakting lagi, tidak mau lagi. Ya ampun, ayah, kau sudah bangun, ternyata engkau tidak mati. Katakan, siapa yang menyuruh kalian menjebakku? Kau omong kosong, siapa yang menjebakmu? Karena ayahku sekarang baik-baik saja, kau beruntung. Berhenti, kami dari Zong Yitang selalu bertujuan untuk menyembuhkan orang, dan kalian berani menjebak Dokter Dewa Jiang kami? Ku beri kalian kesempatan terakhir, jika kalian tidak bicara, aku akan melumpuhkan kalian berdua.
Ini bukan urusan kami. Penjaga toko Feng menaruh dendam pada Dr. Dewa Jiang yang agung, jadi dia meminta kami untuk menjebak Dr. Dewa Jiang. Dokter Dewa Jiang, aku akan membawa beberapa saudara untuk menemui Feng Yuhuai dan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, emosiku tidak bisa kutahan. Tidak perlu, kali ini aku akan melepaskan kalian berdua. Kalian berdua, kembalilah. Feng Yuhuai, masalah antara kita berdua sudah saatnya kita selesaikan. Xiao Li, sekarang juga kerahkan semua koneksimu. Sebarkan kejadian hari ini ke internet. Baik. Kali ini, kau yakin bisa menghancurkan reputasi pemuda bermarga Jiang itu? Guru, tenang saja. Kakek tua itu sangat lihai berpura-pura mati. Reputasi Jiang kali ini pasti hancur total. Bocah kurang ajar itu masih berani melawanku. Kali ini, aku akan membuatnya mati. Guru, semua kacau, mereka ketahuan dan mengaku bahwa kita yang menyuruh mereka. Sekarang di luar apotek kita penuh dengan orang, semua ingin mengembalikan barang. Semua ini karena ide bodohmu. Tidak bisa, tidak boleh begini. Mungkinkah aku juga harus seperti Ki itu? Haruskah aku menjadi murid dari bocah ini? Guru, terimalah hormat dari muridmu ini, Guru. Orang yang moralitas kedokterannya telah rusak sepertimu, tidak pantas menjadi muridku. Jiang Xiaofeng, jika kau tidak memberiku jalan keluar, kita akan lihat nanti. Dokter Dewa Jiang berhati mulia, tapi bukan berarti aku juga. Kau masih berpikir bisa kabur? Aku sudah tahu bahwa Jiang Xiaofeng adalah naga sejati. Bahkan seorang tokoh seperti Li Shikai harus bekerja untuknya. Tapi sekarang Nona Besar sudah mengusir menantu dan sejauh yang kutahu Liu Qingcheng itu hanyalah wanita malam yang membuka bar. Mereka berdua sepertinya bukan kakak beradik. Bagaimana mungkin calon menantu idamanku didahului oleh seorang wanita malam? Bagaimana bisa dia didahului? Cepat, panggil Qian kemari. Baik. Kakek, bagaimana kakek bisa menyuruh Qian bersama dengan Jiang Xiaofeng? Aku tidak peduli. Pokoknya kalian berdua bersaudara. Bagaimanapun caranya, harus mendapatkan Jiang Xiaofeng. Bahkan jika kalian berdua menikahinya, itu boleh saja. Ini? Tuan Tua Liu sedang sakit parah. Dia adalah orang terkaya di Yuncheng, tetapi sulit menemukan tabib dewa. Pergilah, cepat panggil dia kembali untukku. Aku akan menelponnya sekarang, meminta dia mengobati kakek Liu. Halo, Qian yang cantik, apakah penyakitmu kambuh lagi? Biar aku bantu periksa. pergi sana. Aku tidak sakit, tapi penyelamat ayahku yang sakit. Aku sudah mengirimkan alamatnya. Sampai jumpa sebentar lagi. Jika si cantik Qian yang meminta, aku pasti akan datang. Jiang Xiaofeng, oh Jiang Xiaofeng, jangan sampai engkau mengecewakanku. Aku dan kaulah pasangan aslinya. Ayah, karena tabib yang ayah undang belum datang, mengapa ayah tidak biarkan tabib yang kuundang memeriksa kakek Liu dulu? Orang macam apa ini? Lulusan sekolah mana? Pernah bekerja di rumah sakit atau tidak? Tabib aja papanya. Kurasa dia hanya penjual jamu palsu di pinggir jalan. Sejak kecil, saya mendalami pengobatan tradisional Tiongkok dengan kakek saya selama 10 tahun. Tidak kuliah, dan saat ini bekerja di sebuah klinik. Dengar, aku pikir dia tabib ajaib apa? Dia hanya dukun kampung. Memangnya siapa Tuan Tua Liu itu? Bagaimana mungkin orang seperti ini merawatnya? Coba bayangkan, bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Mampukah kamu menanggung akibatnya? Penipu pengobatan tradisional Tiongkok seperti kalian makin banyak, membuat kami tidak bisa mengangkat kepala di luar negeri. Reputasi dunia medis hancur karena kalian. Pepatah malu bergaul itu dibuat untuk orang seperti kalian. Master Zhang, jangan marah pada seorang penipu. Itu merendahkan diri kita. Sekarang, ayo kita periksa kesehatan Tuan Tua. Silakan. Kau. Dasar orang yang memandang rendah orang lain, kita tak perlu menerima penghinaan ini, kita pergi. Hidup atau mati, berikan jawaban pasti, tidak perlu bertele-tele. Adik seperguruan, kau pernah belajar di luar negeri, pasti punya cara yang lebih banyak dariku. Bagaimana menurutmu tentang kondisi Tuan Tua Liu seperti ini? Tuan Tua, jika kondisi Anda sekarang tidak segera diobati, maksimal hanya bisa hidup 1 bulan. Namun, aku punya satu cara, yaitu amputasi. Tapi, dengan bantuan dari saya dan kakak seperguruan saya, tingkat keberhasilannya hanya 20%. Lupakan saja, tidak usah diobati. Tuan Tua, saya punya orang hebat yang bisa saya rekomendasikan. Bagaimana pendapat kalian semua? Orang hebat, kakak seperguruan? Siapa orang hebat yang kau maksud? Orang ini adalah guruku.
Kakak seperguruan, bahkan jika kita memanggil guru Huang, dia hanya punya 30% peluang. Adik seperguruan, guru dan master itu berbeda. Saya akan menelponnya dulu. Halo, Master. Orang terkaya Liu sedang sakit parah. Bisakah Anda datang memeriksanya? Apakah itu orang terkaya Liu yang sering menyumbang, membangun sekolah dan rumah sakit? Oh, saya akan segera datang. Master, Anda tidak tahu di mana tempatnya. Saya akan menjemput Anda. Kian sudah membawa saya menemui Tuan Tua Liu, tetapi mereka meremehkan saya. Saya sebaiknya kembali saja. Apa mereka berani meremehkan Anda? Master, Anda masuk bersama saya akan membantu Anda memberi pelajaran kepada mereka. Sudahlah. Ini hanya karena Anda. Jika mereka bersikap seperti itu lagi, saya akan langsung pergi. Hei, anak muda, dasar muka badak, kenapa kau kembali lagi? Semuanya, ini adalah master saya, Jiang Xiaofeng. Kakak seperguruan, apa Anda sudah gila? Anak ini jelas penipu. Bagaimana mungkin dia master Anda? Saya peringatkan Anda, dia adalah master saya. Anda menghinanya sama saja menghina saya. Apakah ini cara kalian menyambut tamu? Jika bukan karena master saya, pertama, karena Tuan Tua selalu berbuat kebaikan. Kedua, karena kalian mohon melihat penghinaan kalian hari ini. Bagaimana mungkin dia mau datang? Kalau begitu, tunjukkan saja keahliannya, biar kita lihat kehebatannya. Anak muda, jangan ragu bantu saya. Lagi pula, aku hanya punya waktu sebulan lagi. Bahkan jika kau tidak bisa menyembuhkannya, aku tidak akan menyalahkanmu. Hei Dokter Dewa, apakah kau memeriksa pasien tanpa melihat hasil röntgen? Aku adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok, maka aku tidak memerlukan röntgen. Kakak seperguruan, kau yang belajar pengobatan barat, kau mengakui seseorang yang belajar pengobatan Tiongkok sebagai gurumu? Pengobatan Tiongkok itu hanya tipu muslihat orang penipu. Jangan kau kira hanya karena kau pernah belajar di luar negeri, kau bisa meremehkan semua orang. Apalagi pengobatan tradisional Tiongkok adalah pusaka negara, jauh di luar jangkauan orang dengan level sepertimu. Bagus. Kalau begitu, mari kita buktikan saja sekarang. Aku ingin lihat bagaimana pengobatan tradisional Tiongkok yang usang ini bisa menyelamatkan orang. Kaki kakek disebabkan oleh kedinginan yang ekstrem, dan karena waktu berlalu sangat lama, menyebabkan semua 8 pembuluh energi utama Qi Jing Bamai itu mengalami kerusakan. Haha, kaki kakek memang terpengaruh oleh kedinginan. Tapi 8 pembuluh energi utama itu adalah hal-hal dari novel fiksi. Kau masih saja mengatakan, kau bukan penipu. Jiang Xiaofeng, Dr. Zhang benar. 8 pembuluh energi utama ini adalah bagian dari cerita novel silat, mana mungkin digunakan dalam istilah medis modern. Kalian semua ini tidak berilmu, tapi selalu suka menilai orang lain berdasarkan diri sendiri. Tidak tahu apa, tapi selalu menganggap orang lain omong kosong belaka. Sungguh konyol. Kakek, mau kalian percaya atau tidak, tapi saya harus katakan pada Anda, saya yakin 70% bisa menyembuhkan Anda dan bisa membuat Anda berjalan normal kembali. Apa? Yakin 70% bisa berjalan normal lagi? Berarti tidak perlu dioperasi ya? Kami sebagai praktisi pengobatan Tiongkok ini selalu suka membuktikan dengan hasil, tidak seperti sebagian orang tersebut yang hanya bisa berteori. Omong kosong, terus saja membual. Mau jadi apa kau? Penyakit kakek harus diamputasi agar bisa diobati. Apakah dengan obat Tiongkok murahan itu, bisakah masalah diselesaikan? Kalau terjadi sesuatu pada kakek, Anda sendiri akan menanggung akibatnya. Bahkan kakek Liu percaya untuk mengizinkan Dokter Dewa Jiang mengobati, tapi Anda tidak punya kemampuan malah mencari masalah di sini. Kian, jangan tidak sopan. Saya hanya mengatakan suatu fakta, Ayah. Siapa yang bilang pengobatan Tiongkok hanya ramuan saja? Sungguh berpandangan sempit. Zhuangzi pernah berkata, seekor kata dalam tempurung tidak bisa bicara soal laut. Berbicara dengan orang seperti Anda, sungguh buang energi, merusak suasana hati saya. Beranikah engkau bertaruh denganku? Jika engkau berhasil menyembuhkan kakek, saya akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Ditambah aku akan menjadi muridmu. Sebaliknya pun berlaku sama. Apa? Menjadikanku guru? Dengan ilmu kedokteran dan etika kedokteranmu yang seadanya sekarang, kau belum pantas. Hei, apa kau takut? Tidak berani melawanku? Aku belajar kedokteran untuk memurnikan hati, untuk menyelamatkan orang, bukan untuk habiskan waktu bertaruh dengan orang biasa. Biasa saja sepertimu. Di sini, mengenai apakah aku takut, sebentar lagi kau akan tahu. Obati saja aku, bahkan jika tidak bisa diobati, aku tidak akan menyalahkanmu.
Bagaimanapun, kaki ini telah membuat tak terhitung orang menyerah. Guru, bagaimana? Jika tidak bisa mengobati, jangan mengobati, membuang waktu Tuan Tua. Tuan Tua, kau baik saja kan? Tuan Tua Liu, coba gerakkan kakimu. Kaki ini sudah bertahun-tahun tidak berfungsi. Bagaimana mungkin bisa digerakkan? Kaki saya ini sudah tidak bisa saya gunakan bertahun-tahun. Mana mungkin bisa digerakkan? Sudah kubilang, kau ini penipu. Kakek, itu dulu. Coba gerakan sekarang. Kaki kakek bisa bergerak. Tidak. Ini mustahil. Mari, kami bantu kakek berjalan. Apa? Saya masih bisa berdiri. Cobalah, kakek akan tahu sendiri. Mari. Tidak kusangka, saya yang sudah tua ini benar-benar bisa berdiri. Kondisi kakek saat ini masih butuh pemulihan. Besok ingat kirim orang untuk mengambil obat di Balai Pengobatan Tiongkok. Sekalian ya, jangan lupa bayar biaya konsultasi sebesar Rp40.000. Ini kartu nama saya. Saya harus permisi sekarang. Dokter Dewa Jiang, saya sungguh meminta maaf atas semua ketidaksopanan saya tadi. Saya merasa sangat menyesal. Saya mohon, terimalah saya sebagai murid. Mohon tabib sakti memaafkan saya. Tidak perlu sungkan. Kalau engkau benar ingin berterima kasih padaku, pergilah dan bangun beberapa rumah sakit dan sekolah lagi. Bangunlah. Dengan kemampuanmu, sedikit kesombongan itu sangat wajar. Tapi ingat, jangan menilai orang dari penampilan luarnya. Untuk menjadi muridku, sekarang ini mustahil. Namun, jika kau bersedia memberikan pengobatan gratis di pinggir jalan selama 3 bulan, maka aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengajarkanmu beberapa jurus. Kalau begitu, saya pamit. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Tunggu. Mengapa engkau membawaku kemari? Begini, aku punya 2 teman perempuan, lalu mereka melihat videomu, mereka pikir caramu mengobati pasien itu sungguh keren sekali. Lalu aku bilang pada mereka, kau adalah temanku. Jadi, aku membawamu ke sini. Hanya karena masalah sepele seperti ini, kau memanggilku kemari. Sampai jumpa. Jiang Xiaofeng, jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Demi kesombonganmu, kau memperlakukanku seperti orang bodoh. Aduh, jangan marah dulu. Kakak Xiaofeng, kau, tolonglah berpura-pura menjadi kekasih yang setia. Pengagum buta? Maksudku, tipe yang sangat mengagumiku, pengagum buta yang benar setia padaku. Maaf, saya, Jiang Xiaofeng, adalah orang yang bermartabat dan teguh prinsip, tidak pernah mau menjadi pengagum buta. Sampai jumpa. Aduh, Jiang Xiaofeng, aku mohon padamu, lihat, aku sudah sesumbar di depan temanku. Kalau kamu tidak ikut, apa yang harus kulakukan sekarang? Mereka akan menertawakanku. Demi kesombonganmu, kamu ingin aku mengkhianati integritas diriku. Aku, Jiang Xiaofeng, adalah pria terhormat. Aku tidak pernah menjadi pengagum buta. Aduh, bukan menjadi, tapi berakting, sama seperti saat kamu berakting sebagai pacar sepupuku. Hentikan, jangan sebut sepupumu. Aku berakting sebagai pacar sementara untuk sepupumu, tapi dia malah mengkhianatiku setelah mendapat apa yang dia mau. Aduh, aku bukan sepupumu, kan? Aku bisa memberimu uang Rp600.000, Rp1.000.000, Rp2.000.000. Aku tidak sanggup main dengan permainan cinta putri kaya sepertimu. Lagi pula, aku, Jiang Xiaofeng, menganggap uang hanya seperti sampah. Uang bagiku sama sekali tidak ada gunanya. Hei, Xiaofeng. Aduh, Xiaofeng. Aku mohon padamu, jangan pergi. Jika kamu pergi, bagaimana denganku? Temanku pasti akan menertawakanku habis-habisan. Aku mohon padamu, jangan pergi. Tolong bantu aku dengan hal ini, ya. Jika kamu mau membantuku dengan hal ini, persyaratan apapun, aku akan menyetujuinya. Yan Qian, ini bukan masalah uang. Aku, Jiang Xiaofeng, sebagai pria sejati, mana mungkin demi hal kecil ini, menjual diri, mustahil, sama sekali tak mungkin aku jadi budak cinta. 9 kaki? Tadi bukannya kamu bilang 7 kaki, kenapa sekarang jadi 9 kaki lagi?
Apa ada masalah dengan aku bilang 9 kaki? Ada masalah? Apa aku bilang 9 kaki itu salah? Tidak ada masalah, asalkan kamu membantuku, kamu mau 18 kaki juga boleh. Katakan saja, bagaimana caranya kamu bisa membantuku? Kamu menyetujui semua persyaratan. Tentu saja. Kamu mau apa? Kamu mau tubuhku? Tidak mungkin, itu jelas tidak bisa. Kamu menganggapku orang seperti itu karena kamu sangat tidak serius. Lupakan saja, aku pergi. Aduh. Xiao Feng. Baiklah. Asalkan kamu membantuku. Ini, boleh kamu sentuh sekali. Ini, ku beri izin kau sentuh sedikit. Benar atau bohong? Asal kau bersikap baik, aku akan menyetujuinya. Boleh. Apakah langsung atau masih tertutup pakaian? Kau benar tidak tahu malu. Sudah begini, kau masih ingin melunjak, masih ingin langsung? Kalau begitu, lupakanlah saja, aku pulang tidur saja. Aduh. Baiklah. Aku setuju. Kalau begitu bereslah, aku setuju padamu. Lalu apa yang harus kulakukan? Begini, kau harus pura menyukaiku. Menyukaiku seperti seorang bucin. Lalu, bagaimana seharusnya seorang bucin itu bertindak? Begini, bersikaplah sangat perhatian padaku, dan selalu menurut. Hah? Jika aku bilang timur, engkau tidak boleh pergi ke barat. Hah? Aku menyuruhmu mengusir anjing, kau tidak boleh malah lari mengejar ayam. Aku bilang aku lelah, kau harus memberiku kursi. Oh. Aku bilang aku haus, kau harus membelikanku air. Aku bilang tali sepatuku terbuka, kau harus mengikatkan tali sepatu itu untukku. Kalau begitu, bukankah aku jadi budak? Kau bisa menganggapku sebagai budak. Kalau begitu, aku tidak mau. Aduh, bukankah tadi kau sudah setuju? Kenapa sekarang tidak mau lagi? Aku, Jiang Xiaofeng, bertindak lurus, berjalan tegak, pria sejati yang bermartabat. Baiklah, baik. Hentikan. Kalau begitu, kau tak perlu melakukan semua itu, cukup bersikap perhatian saja. Bisa kan? Ya sudahlah. Ayo pergi. Aduh, aku sangat haus. Saya haus. Saya bilang saya haus. Kenapa kalau kamu haus? Apa hubungannya denganku? Bukankah kita sudah sepakat tadi? Sekarang kamu adalah budak cintaku. Maksudku, saat saya bilang saya haus, kamu harus bersemangat, pergi dan belikan saya air. Jadi, saya harus benar mendalami peran? Tentu saja. Kalau nanti, kamu ketahuan bagaimana? Baiklah, kalau begitu, saya akan membelikan air untukmu. Kak, nadanya, tatapan matamu. Kamu harus lebih antusias, bukan? Aduh, kamu harus berusaha menyenangkan saya itu. Bukan seperti kamu yang ini, mengatakannya dengan sangat malas. Baiklah, saya akan coba. Mau saya belikan air? Palsu, terlalu palsu. Kak, aduh, kamu harus dari hati. Bukan saya tidak mau menyenangkanmu. Bagaimana saya bisa melakukannya dari hati? Aduh, kalau begitu, anggaplah saya sebagai wanita idamanmu. Oke, kamu harus dari hati, seperti membantu wanita idamanmu. Saya tidak punya wanita idaman. Jiang Xiaofeng. Baiklah, kalau begitu, saya coba lagi ya. Kamu haus, sayang? Mau saya membelikan air untukmu? Tampilanmu yang seperti ini, kenapa kamu begitu licik dan menjijikkan, ya? Terlihat seperti kolaborator. Ini bukan urusanmu. Kenapa banyak sekali ya? Sudah, aku tidak mau main lagi. Hei, baik. Sebenarnya penampilanmu sudah cukup bagus, namun setiap kali kamu mau membuat hatiku senang, kamu harus menambahkan awalan. Kian, si cantik. Harus mengatakannya seperti itu. Kamu sekarang adalah penjilat. Tentu saja kamu harus berbicara seperti itu. Ayo pergi. Aduh, aku lelah. Aku mengerti. Kian, si cantik, aku akan segera membawakan kursinya untukmu. Duduklah. King Zheng. Apa kamu marah? Aku akan jelaskan padamu. Tadi itu... jangan marah lagi. Sini, makan permen ini biar amarahmu reda. Adikku, kamu nakal sekali. Adikku, kamu suka yang tipe sepertiku ini?
Atau yang tipe gadis kecil seperti Yan Kian Kian? Kak, meskipun aku sangat menghormatimu, tapi aku juga seorang pria. Kak, jangan keterlaluan. Adikku, aku lihat tadi kamu dengan Yan Kian Kian berciuman dengan baik. Kenapa giliran denganku, kamu jadi kaku sekali? Jiang Xiaofeng, apa maksudmu? Kak, aku benar. Benar bukan orang yang seperti itu. Jika aku memiliki niat buruk padamu, bukankah itu sama saja dengan orang yang melecehkanmu? Lalu, bagaimana jika aku bersedia? Aku tahu kakak baik padaku. Bahkan jika aku ingin bersamamu, itu akan terjadi setelah kita menikah secara sah. Kak, Xiao King sedang mendapat masalah, aku akan pergi membantunya menyelesaikannya. Hei, pulanglah lebih awal malam ini, aku akan menunggumu untuk makan malam. Sini, pedagang, biar kulihat. Jangan sentuh aku. Aku tidak butuh bantuanmu. Sebaiknya kamu benar mengkhawatirkan Yan Kian Kian saja. Sungguh, berita baik itu cepat tenggelam. Tapi sungguh berita buruk tersebar luas ya. Apa kau mau bicara atau tidak? Bicaralah baik-baik saja. Mengapa harus menggunakan jarum ini? Aku hanya iseng dan bosan, pergi berkeliling di taman, melihatmu dicium Yan Kian Kian, lalu aku tidak sengaja membocorkannya kepada Xiao King. Aku sudah bilang, kau masih menusukku? Xiao Li, ayo, jongkok. Pegang ini baik. Baik, jangan sampai jatuh ya. Jiang Xiaofeng, kau ini bajingan. Jelas kau sudah menjadi suami istri dengan Yuxin, tapi kau masih saja terlibat dengan Yan Kian Kian. Apa kau tidak bisa lebih setia? Aku tidak tahu apa. Aku juga tidak tahu kenapa Kian Kian harus menciumku dengan paksa. Mungkin ini adalah pesona pribadiku. Benar seperti api di gerbang kota, ikan di kolam ikut terkena getahnya. Sekarang kau bisa memberitahuku bagaimana kau terluka. Tidak sengaja tergores. Dia melukai dirinya sendiri. Kenapa engkau menusukku? Aku memintamu berada di sisinya hanya untuk melindunginya. Kalau begitu menurut perkataanmu, apa kau juga harus menusuk dirimu sendiri? Ya ampun. Tinggal bersama orang sepertiku pasti sangat membosankan ya. Tidak. Ketenangan ada baiknya. Terlalu berisik juga tidak bagus. Terkadang lebih tenang itu bagus, sangat bagus. Sifatku cukup tertutup, hanya Yuxin satu-satunya temanku. Dan juga kedatanganmu membuat hidupku berbeda. Sungguh sayang sekali. Sayang sekali kenapa? Aku sudah berjanji pada Yuxin, tidak boleh menyukai laki-laki yang sama dengannya. Manajer toko, mau makan apa kali ini? Hei, aku datang. Yuxin. Xiao King, masalah itu, kamu tidak memberitahu Jiang Xiaofeng kan? Belum, aku menunggumu datang bersama tahu. Kalian berdua, Nona cantik, jangan kalian punya niat yang tidak pantas padaku. Aku hanya sendirian, aku tidak tahan. Pergi sana. Jiang Xiaofeng, kamu duduk dulu. Aku punya hal yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Ada apa? Penuh misteri sekali. Begini, toko Bai Chao Tang di pusat kota itu sudah tutup dan aku serta Xiao King telah membelinya bersama-sama. Jadi, aku berpikir untuk memindahkan toko obat tradisional kita ke sana. Astaga, toko Bai Chao Tang itu tempatnya sebesar itu, dan lokasinya di pusat kota lagi, berapa banyak uang yang harus dihabiskan? Lagi pula, kenapa kamu membeli toko obat tradisional? Jiang Xiaofeng, kenapa kamu buru-buru? Dengarkan Yuxin sampai dia selesai bicara dulu dong. Menurutku, toko Xiao King ini masih agak terlalu kecil. Itu kurang baik untuk perkembangan kalian di masa depan.
Makanya aku berpikir untuk membeli Bai Chao Tang. Dengan begitu, kalian berdua bisa pindah ke sana dan mengelolanya bersama. Sama. Berarti, kamu adalah bos kami berdua. Aku dan Xiao King bekerja untukmu. Wah, 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 Yuxin. Bukan bos Liang. Mari, silakan duduk. Begini, untuk ruko Bai Chao Tang itu, meskipun sudah saya beli, tapi saya ingin mengelolanya bersama dengan Xiao King. Pembagian sahamnya 50% untuk Xiao King, 30% saya, dan 20% untukmu. Anda yang mengeluarkan uang malah membagikan saham kepada kami. Manajer tokonya dapat 50%, dan saya juga mendapatkannya. Benar, untuk Jiang Xiaofeng, Yuxin memiliki niat baik, jadi dia ingin membantumu mewujudkan impianmu. Baru setelah itu dia mengambil alih toko tersebut. Dia juga mengatakan, setelah kamu mengambil alih toko itu, dia akan berinvestasi besaran untuk mempromosikanmu dengan menjadi kamu sebagai merek utama demi mengembangkan pengobatan Tiongkok tradisional. Liang Yuxin, apakah yang dikatakan Xiao King benar? Saya hanya merasa kamu punya banyak potensi dan masa depan, jadi saya ingin bekerja sama denganmu untuk memberikan sedikit kontribusi bagi pengobatan Tiongkok tradisional kita. Saya sama sekali tidak tahu menahu tentang pengobatan Tiongkok, jadi saya hanya ingin membantu kalian dalam hal bisnis dan operasional. Liang Yuxin, dapatkah Anda memberitahukan kepadaku, mengapa Anda melakukan hal ini? Saya melakukannya karena saya memang mau. Xiao King, ambil dokumen kontrak pembagian saham itu, mari kita semua tanda tangani. Mulai sekarang, kita adalah mitra kerja. Jiang Xiaofeng, bisakah kamu memberitahuku, mengapa kamu melakukan ini? Kamu bukan dari industri ini, dan kamu menghabiskan begitu banyak uang, mengambil alih tempat usaha sebesar itu, bahkan memberi saya dan Xiao King saham. Apa yang kamu harapkan? Apakah hanya Jiang Xiaofeng yang boleh punya cita mulia, dan aku Liang Yuxin tidak boleh punya? Sudahlah, Jiang Xiaofeng, jangan bertanya lagi. Yuxin ingin melakukan hal yang bermakna. Bukankah itu hal yang bagus? Mengapa kamu meragukannya? Aku tidak meragukannya. Aku hanya merasa, oke. Karena Direktur Liang ingin bergabung dengan keluarga besar kita ini, tentu saja aku menyambutnya dengan hangat. Bagus, kalau begitu tanda tangan ini. Baik. Senang sekali. Kalau begitu mulai hari ini, kita bertiga akan berjuang bersama demi Jiang Xiaofeng. Bukan. Ini demi bisnis pengobatan tradisional Tiongkok kita. Kita berjuang. Karena kontraknya sudah ditandatangani, serahkan urusan selanjutnya padaku. Aku pergi dulu ya. Itu sudah larut malam. Kakakku menyuruhku pulang untuk makan. Ku pergi dulu ya. Kak. Jiang Xiaofeng lama tidak bertemu. Jiang Xiaofeng lama tak jumpa. Kenapa ponsel kakak ada di tanganmu? Di mana dia? Apa yang kau lakukan padanya? Kau melumpuhkan kedua kakiku, jadi aku membunuh wanitamu. Bukankah itu seimbang? Apa yang kau lakukan padanya? Aku yang menyinggungmu, ini tak ada kaitannya. Lepaskan dia. Dendam di antara kita, jangan libatkan orang lain. Aku ini bukan pria budiman, kau membuatku menderita, aku tidak hanya akan membuatmu menderita, aku akan membuat semua orang di sekitarmu menderita. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Lembah Bai Magu, aku beri batas waktu 30 menit untuk sampai di sana. Jika tidak, kakakmu yang cantik dan seksi ini tidak akan melihat matahari besok pagi. Kakak. Jangan bergerak. Apakah hanya kedatanganmu saja sudah cukup bagiku? Tidak. Aku sudah tiba, silakan lakukan apapun yang ingin kau lakukan padaku. Lepaskan dia dulu. Kau melumpuhkan kedua kakiku. Bukankah kau ini dokter dewa? Sembuhkan kakiku, mungkin aku akan berbelas kasihan dan melepaskan kakakmu ini. Aku bisa menyembuhkan kakimu. Tapi syaratnya, kau harus izinkan aku mendekat untuk mengobati. Bagaimana kalau engkau menyakitiku? Kakakku ada di tanganmu. Sekalipun aku bertindak gegabah, aku tidak akan mengorbankan nyawa kakak. Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini. Anak muda, sekarang giliranmu. Ya, haha. Apa yang kau lakukan padaku? Sudah kubilang, jika kau berani menyentuh orang di sekitarku, aku pasti akan membuatmu mati. Kakak, kau tidak apa-apa. Energi murni sudah masuk setengahnya, kenapa dia masih belum bangun?
Adik, Kakak, bagaimana keadaan kakak sekarang? sudah jauh lebih baik, tapi aku selalu merasa wajahmu terlihat sangat pucat. Tidak apa, aku ini anak muda yang kuat, cepat pulih. Justru kakak, karena aku sudah banyak menderita. Jujur, di dalam hatiku ini, aku merasa sangat tidak enak. Jangan merasa bersalah. Keberuntungan yang dimiliki kakak ini, entah berapa banyak wanita di luar sana yang tidak akan bisa didapatkan. Kakak, sebenarnya di dalam hatiku, Kenapa tidak mau diangkat? aku sungguh tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh gadis kecil ini. Lagi, Angkat saja. Bagaimana kalau ada sesuatu yang penting? Lagi pula, aku di sini sudah jauh lebih baik. halo? Apa? Tuan Kakak, silakan ganti sepatu. Kian, kenapa kamu berlutut? Cepat bangun. Kamu tuan, dan aku pelayan, tentu saja aku harus berlutut. Bukan, Kian, pelayan apa? Jangan bercanda. Cepat bangun. Baik tuan. Kian, bisakah kamu bersikap normal? Kak Xiao Feng, aku sedang bermain peran denganmu. Tidakkah kamu mau bekerja sama denganku? Sini Kak Xiao Feng. Oh, bukan. Tuan Kakak, lihat. Apakah pelayan kecilmu ini patuh? Aku sudah membuatkanmu satu meja makanan loh. Ini bukannya cuma 4 lauk. Kenapa bilang cuma 4 lauk? Bukankah ini satu meja? Memangnya kamu bisa makan berapa banyak? Hah? Aduh, masa kamu tidak mau memuji aku sedikit pun? Bagus sekali. Kalau begitu, Kian, aku tidak minum alkohol. Xiao Feng, sedikit saja, ya. Semua orang tahu bahwa Xiao Feng kita adalah yang paling kuat minum. Mau aku temani minum? Jadi, maukah aku menemanimu minum? Kian, kenapa seorang gadis sepertimu minum alkohol? Kalau begitu, makanlah. Bagaimana? Enak tidak? Ini terlalu tidak enak rasanya. Enak. Enak ya? Kalau enak, makanlah lebih banyak. Kian, bisakah aku pergi sekarang? Ah, Xiao Feng, kamu sudah mau pergi secepat ini? Xiao Feng, yang ingin aku katakan padamu adalah aku menyukaimu. Aku tahu banyak orang yang menyukaimu, aku mungkin tidak ada apa-apanya, tapi aku sungguh menyukaimu. Kian, aku hanyalah orang desa yang lugu. Aku tidak pantas kamu sukai. Lepaskan saja aku. Aku sungguh menyukaimu. Aku, Yan Qianqian, terkenal karena masakanku yang tidak enak, bahkan ayahku sendiri enggan memakannya. Namun, kamu dengan sabar menghabiskan semuanya. Apakah di hatimu kamu peduli padaku? Kian, sebenarnya aku juga menyukaimu. Kian, sebenarnya aku juga menyukaimu. Benarkah? Tentu saja sebagai rasa sayang seorang kakak kepada adiknya. Kau, aku tidak mau jadi adikmu. Aku mau jadi pacarmu. Apa? Pacarku? Aku... Kian, kau masih muda sekarang? Tahukah kau? Aku tidak muda lagi. Aku sudah berumur 20. Aku seorang mahasiswi. Aku sudah dewasa. Aku bisa berpacaran. Kenapa kalian selalu menganggapku anak? Ya? Memang aku bertubuh kecil, tapi aku sudah dewasa. Aku punya pemikiranku sendiri, aku punya kesukaanku sendiri. Kenapa kalian selalu memanggilku anak? Mungkinkah di mata kalian, aku selamanya hanya anak kecil yang tidak bisa tumbuh dewasa? Aduh. Baiklah, Kian, kau bukan anak kecil. Aku yang salah bicara, oke? Maaf ya. Kau tidak perlu minta maaf padaku, Xiao Feng. Kau sudah banyak membantuku, aku merasa tidak enak. Bagaimana kalau engkau memberiku kesempatan untuk membalas budimu? Kian. Hah? Kita berteman, aku membantumu, itu kulakukan dengan senang hati, tidak perlu dibalas. Ngomong, kau mau membalas budiku dengan cara apa? Bagaimana kalau kau terima aku saja? Kian, kamu masih perawan, bagaimana aku bisa? Aku perawan memangnya kenapa? Aku menyukaimu, aku bersedia, aku melakukannya dengan ikhlas, Xiao Feng. Jika kamu merasa aku, Yan Qian, sedikit menarik dan pantas untukmu, kalau begitu, maka milikilah aku. Kian, dalam hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Aku tidak mau jadi adikmu. Sudah kubilang, aku tidak sudi jadi adikmu. Yang Xiao Feng, kenapa? Kamu terus memintaku menjadi adikmu. Aku benci kamu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kian, jangan menangis lagi. Bukan aku tidak mau melakukan itu denganmu. Tapi menurutku, aku tidak boleh melakukannya. Jika aku benar melakukannya. Bukankah aku sama saja dengan hewan?
Maksudmu, kamu mau denganku? Kamu begitu cantik, siapa yang tidak mau? Aduh, Kian Kian, apa yang kamu lakukan? Kian, kamu ada di rumah? Kian, jangan, Aku lihat kamu bosan sendirian di rumah. Jadi aku datang menemanimu. jangan. Kalian? Yuxin, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, aku dan dia. Diam. Tutup mulutmu. Jiang Xiaofeng, apakah kamu masih menganggap dirimu manusia? Kamu berani menipu anak sekecil ini? Sekarang aku memergokimu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Bukan aku dan dia, tidak ada. Jiang Xiaofeng, kamu binatang. Aku benar? Benar salah menilaimu? Kamu benar bajingan tidak tahu malu. Apa kamu masih manusia, ha? Kakak sepupu, kamu yang diam. Kian, apa yang kamu katakan? Kamu menyuruhku diam? Aku tidak akan membiarkanmu memaki Xiao Feng. Adegan yang baru saja kamu lihat itu memang benar. Tetapi itu bukan karena Xiao Feng memaksaku. Aku dengan sukarela memohon pada Xiao Feng. Alasannya sederhana, aku mencintainya, aku ingin menjadi pacarnya. Kian, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak sepupu, di matamu aku selalu hanya anak kecil, tapi aku sudah berusia 20 tahun, aku sudah dewasa, aku punya pemikiranku sendiri, punya cara berpikirku sendiri, aku mencintai Jiang Xiaofeng. Kian, apaan omong kosongmu ini? Kakak sepupu, di matamu aku selalu hanya anak kecil, tapi aku sudah berusia 20 tahun, aku sudah dewasa. Yuxin, Kian, kamu tidak boleh bicara begitu pada kakak sepupumu. Kakak sepupumu juga melakukan hal ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Dia sebenarnya menyukaimu dan tidak ingin aku memilikimu. Aduh, Yuxin, Kian, kamu di rumah saja ya. Aku harus mengejar kakak sepupumu dulu. Yuxin, jangan menangis. Kamu punya aset miliaran. Kenapa kamu menangis seperti anak kecil? Kamu datang untuk menertawakanku kan? Aku menertawakanmu. Kamu cantik sekali. Kekayaanmu mencapai triliunan rupiah. Kamu adalah objek yang diidam. Idamkan banyak wanita. Istri yang sungguh diimpikan oleh banyak pria. Bagaimana aku bisa berani menertawakanmu? Pergi sana, aku tidak butuh perhatianmu. Sini jangan menangis. Ayo, ikut denganku kembali ke rumah Kian. Kalian berdua sebagai saudara sepupu, berdamailah. Sudahlah, Kian sama sekali tidak mengerti niat baikku. Aku melakukan ini sungguh demi kebaikannya. Dia sedikit pun tidak mengerti perasaanku. Kamu selalu mengatakan demi kebaikan Kian. Selalu mengatakan niat baikmu sendiri, menempatkan diri di posisi moral tertinggi. Aku ingin bertanya padamu, mengapa itu disebut niat baik? Mengapa itu disebut demi kebaikannya? Liang Yuxin, tahukah kamu? Kamu terlalu sok tahu. Kamu selalu menggunakan standarmu sendiri untuk menilai dunia ini. Selalu mengatakan demi kebaikan orang lain, membatasi orang lain. Apa kamu tidak merasa ini konyol? Kamu tidak membiarkan Kian untuk menyukaiku. Seolah menyukaiku itu salah, dia menyukaiku seakan aku akan mencelakainya. Sumber dan dasar masalahmu ini, sebenarnya itu ada di mana? Tapi Kian masih anak. Jika aku tidak memberinya bimbingan tertentu, dia bisa tersesat. Kau masih bilang dia anak-anak? Kian bahkan tahu cara menghargai niat baik orang lain dan menjaga perasaan orang lain. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanya mengukur segalanya dengan standarmu, sangat sok tahu. Liang Yuxin, jika aku jadi kau, sekarang juga temui Kian dan minta maaf. Tidak perlu kakak sepupu minta maaf padaku. Aku yang salah. Kian. Kakak sepupu, maafkan aku yang mengatakan hal jahat, maaf. Pukul aku, maki aku. Kakak sepupu yang salah, aku seharusnya tidak mengukur orang lain dengan pandanganku sendiri, aku terlalu merasa benar sendiri. Kakak sepupu, aku tahu kau bermaksud baik untukku, maafkan aku. Akhir ini, aku bertemu dengan seorang pemuda berbakat. Dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Aku sangat menyukainya. Aku ingin menjodohkan salah satu dari Kian atau Yuxin dengannya. Bagaimana menurutmu? Ayah, kenapa harus praktisi pengobatan Tiongkok lagi? Lagi pula, menikahkan kedua putri kesayangan dengannya. Oh, dia datang. Kan sudah kubilang, siapa yang bisa membuat kakek begitu puas? Ternyata engkau anak muda, silakan duduk. Oh, kalian berdua sudah saling kenal ya? Sudah kenal? Sudah kubilang kau pasti akan puas. Xiao Feng. Ya. Hari ini aku mencarimu. Ada masalah besar yang ingin kubicarakan denganmu. Aku ingin menjodohkan Kian denganmu. Tidak bisa. Kakek, Jiang Xiaofeng adalah pacarku. Bagaimana kakek bisa menyuruhnya menikahi Kian? Kakak sepupu, bukankah kau sudah melepaskannya? Kenapa engkau masih bersaing denganku? Aku benci kamu. Hei Kian. Lihat, cucu perempuan dan cucu angkatku sama menyukaimu. Mereka berdua adalah hartaku.
agar tidak ada yang sakit hati? Bagaimana kalau kita biarkan mereka bersaing secara sehat? Bagaimana? Kakek, ini rasanya kurang pantas. Apa yang kurang pantas? Aku sebagai ayahnya saja tidak keberatan. Menurutku, lebih baik kau nikahi saja mereka berdua. Sekalian saja. Hei! Apa? Kian mengalami kecelakaan mobil. Qianshan, Bagaimana keadaan Kian? Apakah pengemudi yang menabrak sudah ditangkap? sudah ditangkap, sekarang masih diinterogasi. Tetapi kata dokter, Kian hanya punya waktu setengah jam lagi. Apa? Minggir. Aku bisa menyembuhkannya. Kalau bukan karena Qian selalu memikirkanmu, bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan? Sekarang kamu masih di sini mengucapkan kata yang tidak berperasaan seperti itu. Kakak sepupu, jangan salahkan dia. Aku juga tidak tahu kapan aku mulai menyukainya. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Jika aku masih hidup, apakah kamu akan menikahiku? Astaga, bagaimana aku bisa berjanji? Aku bisa menyembuhkannya. Kenapa kamu masih ragu? Ragu? Cepat setujui. Aku berjanji padamu. Tapi setelah aku menyembuhkanmu, kita bicarakan lagi setelah kamu sembuh. Kamu benar bisa menyembuhkannya. Aku hanya punya sedikit keyakinan saja. Semua orang keluar dulu. Anda benar-benar bisa menyembuhkannya. Saya hanya punya 10% keyakinan. Semuanya keluar dulu. Ayo, cepat. Tidak bisa. Saya harus masuk dan melihat bagaimana kalau dia melakukan sesuatu pada Qian. Jika kamu berani masuk, jangan salahkan kakek. Jika kakek tidak mengakui kamu sebagai cucu kakek. Qian. Tunggu. Qian baru saja sembuh, dia masih perlu istirahat. Maksudmu, Qian sudah sembuh? Bagus sekali. Hei, saya ingat kamu berjanji pada Qian akan menikahinya. Apakah kamu sekarang ingin melarikan diri? Tenang saja, saya tidak akan lari. Lagi pula, Dasar engkau Jiang Xiaofeng, beraninya ingin menikahi kami berdua? Kamu tidak berniat kabur, kan? tenang saja, aku tidak akan lari. Lagi pula, Beraninya kamu, Jiang Xiaofeng, mau menikahi kami berdua? Liang Yuxin sungguh kejam. Aduh, Kak, Adik, aku sudah dengar, dua saudari dari keluarga Liang itu akan bersaing secara sehat untuk mendapatkanmu. Jika aku tidak cepat bertindak, aku akan direbut oleh dua wanita sentil itu. aduh, Kak, itu kurang pantas, kan? Apanya yang tidak pantas? Aduh, Kak, masih ada banyak waktu, aku pergi melihat siapa yang ada di luar dulu. Kenapa kamu tidak masuk kerja? Ternyata kamu sedang berkencan. Nyonya yang terhormat, lebih baik kita menjaga kedamaian untuk bisa menghasilkan kekayaan. Kita jaga kedamaian untuk menghasilkan kekayaan. Tolong diam. Dua nyonya besar, mari kita cari rezeki damai. Damai saja, cari rezeki damai saja. Kau tutup mulutmu. Halo Tuan Tua. Siang, ku dengar kau punya kakak perempuan yang akan datang untuk makan siang juga. Sepupu, aku selalu mengalah padamu sejak kecil. Sekarang giliranmu mengalah padaku, kan? Apapun bisa kulepaskan, namun potongan daging ini sungguh tak akan kulepaskan. Sayangku Yuxin, aku selalu memanjakanmu. Potongan daging ini hari ini, bisakah kau berikan ini padaku sekarang? Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, apapun bisa kulepaskan, namun potongan daging ini sungguh tak akan kulepaskan. Ya, Kau pasti paling suka makan daging yang disuapkan kakak, kan? Kemarin kau bilang, selain yang kusisipkan, kau tidak makan yang lain. Dasar Jiang Xiaofeng, kau punya banyak penggemar wanita. aku tiba teringat penyakit Li kecil belum sembuh. Aku harus pergi mengobati Li kecil dulu. Kalian makanlah dulu. Jangan pernah pedulikan aku. Silakan makan. Hei, kembali ke sini. Hari ini kau tidak akan bisa kabur apapun yang kau katakan.